Oke, kali ini kita kedatangan tamu seorang, kalau boleh dibilang ya, kalau kalau menurut saya ya, salah satu tokoh musik pop Bali yang mungkin tiada duanya juga. Karena tokoh yang satu ini terbilang unik. Yang pertama, seorang akademisi, ya, musisi, ya, komposer, ya juga, pemilik sanggar, ya, dan yang pasti punya ciri khas yaitu pengabdian khusus terhadap lagu pop Bali, khususnya anak-anak, dengan membentuk Bali Kumara. Selamat datang Pak Komang Darmayuda, Om Swastiastu. Om Swastiastu, Saya Pak biasa Den. manggil beliau Pak Komang, terus ya. Nama Pak Komang. Ini kesibukan belakang ini apa aja Pak Komang? Jadi kesibukan pada bulan-bulan ini ya, jadi selain di kampus, ya, di kampus musim ujian bulan Juli ini juga ada menjadi juri-juri lah untuk FLS 2N tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi gitu. Artinya tidak jauh dari musik juga tetap ya? Ya, tetap tidak jauh daripada musik. Walaupun sedang belum mencipta ya, belum mulai mencipta ya, karena belum ada inspirasi, belum ada ide juga. Dia masih disibukkan dengan ya tugas-tugas kampus. Kalau di kampus fokusnya memang di bidang karawitan Pak Komang? Bidang musik. Bidang musik ya, ada prodi musik sekarang di ISI Denpasar itu. Prodi khusus musik berarti Khusus udah ada musik sekarang barat. ya? Dan itu penggemarnya Mulai banyak. 2 tahun lalu itu sangat-sangat banyak. Melebihi. Oh, artinya udah dipisahkan ya, karawitan lain, musik modern lain lagi Dari gitu. awal Memang musik pisah, gitu ya. Oke. Memang dari awal memang pisah. Hmm. Dia ada jurusan karawitan sudah dulu itu, sudah melahirkan maestro lah. Baru buka jurusan musik di tahun 2013. 2013 gitu, jurusan musik Jurusan gitu musik ya. barat memang itu. Itu kalau boleh dibilang potensinya atau boleh dibilang ini kan apalagi musik makin banyak berkembang Pak Komang melalui digital segala macam. Menjadikan isi sebagai, ya mungkin orang mengatakan kalau istilah seremnya dulu kawah candra di muka para musisi top itu gimana Pak Komang? Iya, memang di situ tempat penggodokan para mahasiswa menjadi seniman ya, sesuai dengan pilihan mereka. Jadi di musik mereka tidak hanya diciptakan atau dibikin menjadi musisi ya, player saja. Jadi mereka juga diajarkan untuk membuat komposisi, mencipta, arranger, konduktor, juga musik untuk jingle, musik untuk iringan film gitu. Untuk berbagai penggunaannya, bukan hanya musik secara umum, tapi secara spesifik juga diajari itu. Iya, spesifik juga. Dan belakangan ini akan dibuka prodi baru di bawah musik itu. Jadi ada lagi prodi industri musik gitu. Itu memang untuk boleh dibilang merespon permintaan atau minat masyarakat mungkin gitu Pak Komang ya? Iya, mungkin melihat itu juga. Melihat juga di Korea itu. K-pop itu kan lahir dari kampus. Jadi di kampus mereka mendapat pelajaran K-pop itu sehingga menjadi berkembang di masyarakat gitu. Artinya bagaimana menjadi seorang seniman itu bukan hanya berkarya untuk seni, tetapi juga memasarkannya kan? Iya, termasuk memasarkannya, manajemen seni ada di situ. Berarti kompleks gitu ya? Kompleks sekali. Sekarang semakin kompleks diisi itu ada S1, S2, dan S3-nya. Di bidang penciptaan, pengkajian, juga tapi, manajemen. Pak Komang, kalau boleh tahu, ini bukan meremehkan mereka yang tidak ikut pendidikan khusus, atau bukan juga terlalu mengagungkan yang ada pendidikan khusus. Ya. Sejauh mana mungkin Pak Komang artinya harapan bahwa mereka yang terlahir dari kampus itu mungkin bisa lebih secara kualitas mungkin, atau mungkin secara manajemen itu bisa lebih diterima dan bertahan tuh gimana Pak Komang? Dibanding mungkin dengan mereka yang tidak kena sentuhan akademis gitu Pak Komang. Ya, mungkin ya bagi teman-teman yang kena sentuhan akademik itu, mereka lebih luas menguasai itu. Tidak satu fokus saja di industri musik gitu, misalnya di pop gitu, misalnya redup popnya sehingga hilang tidak ya. Jadi kalau redup di satu profesi, misal lesu memainkan musik, mereka membuat musik gitu. Membuat musik, mengaransemen, jadi membuat komposisi, jadi banyak pilihan mereka untuk bisa tetap hidup. Ada untuk wawasan dan menambah kemungkinan mereka mengenali peluang itu kan itu. Iya, betul. Apalagi dengan teknologi sekarang itu kan mudah sekali mereka melihat perkembangan, kemajuan dan peluang itu gitu. Tapi kalau Pak Komang sendiri ngelihat artinya setelah kita ujung-ujungnya kan kembali ke pasar Pak Komang, ke masyarakat.
seperti apa kira-kira perbandingannya Pak Komang lihat selama ini musisi atau boleh dibilang seniman yang terlahir di masyarakat dan terlahir di kampus itu perbandingannya untuk bisa lebih mudah diterima masyarakat seperti apa Pak Komang? Ya sama-sama itu ya, jadi sama-sama Sama-sama punya peluang artinya punya kan? peluang. Jadi banyak juga yang seniman-seniman secara otodidak itu menjadi populer, Ya. lebih populer daripada seniman akademik, volumenya, persentasenya gitu ya. Tapi kalau seniman akademik populer mungkin lebih lama dan bisa eksis gitu mungkin. Kembali yang seperti Pak Komang bilang tadi ya, mereka bisa lebih untuk mempertahankan keberadaan mereka tuh bisa lebih luas pemikirannya kan Lebih gitu luas jadinya. ya, karena ya pengalaman mereka pendidikan di kampus itu gitu. Nah, kalau Pak Komang sendiri sejak kapan mulai tertarik di musik dan mulai akhirnya benar-benar jatuh cinta di musik itu Pak Komang? Eh, saya mulai musik itu ketika tamat SMP gitu. SMP saya menyenangi pelajaran kesenian itu. Kebetulan bapak saya adalah guru seni di SMP. Seni musik juga Se- atau guru seni aja? Seni, bapak saya juga pandai menggamel, tukang ugal, membentuk seke, jadi gitu, membuat sendal tari. Dan di samping itu bapak saya bisa memainkan gitar, biola, akordeon ketika itu ya, ketika tahun 80-an itu. Beliau belajar secara otodidak jadinya. Jadi kok bisa gitu. Saya sama sekali tidak mengenal waktu itu, tidak mengenal musik waktu itu. Mungkin Tapi karena ngelihat Bapak jadinya. ya darah seni itu mungkin mengalir dari sana gitu. Berarti kalau sebelum itu nggak pernah kepikiran bahwa menggeluti hobi apa bercita-cita di musik itu nggak ada Pak Komang? Nggak ada. Nah itu memang jalan hidup jadinya. Saya terus terang saja saya masuk di sekolah menengah musik SMM itu karena saya tidak dapat diterima di SMA negeri ketika itu Pak D. Jadi nilai itu memang murni dulu ya. Ya Nilai dulu kan agak ketat ya persaingannya. ketat nilainya memang murni, jadi kita dapat nilai sekian ya sekian gitu modalnya. Jadi nilai saya kurang lagi satu yang diterima di SMA negeri itu 37 paling Pak Komang paling 36. kecil. Saya 36 gitu. Mepet sekali gitu. Iya, jadi wah nggak bisa di mana-mana, nggak bisa di Ubud, di Gianyar, di Denpasar, nggak bisa. Akhirnya memutuskan ke SMM. Akhirnya ya melihat di koran, jadi koran itu bahwa SMKI membuka jurusan musik, jurusan baru tahun 1986 itu. Jadi orang tua saya, oh kamu ke situ saja gitu. Jadi om saya juga mengajak, guru kesenian juga om saya, tamatan Kokar juga om saya, tari dan kerawitan. Kamu ke situ aja, coba di situ jurusan baru itu prospeknya pasti bagus ya gitu. Mulai disitulah saya mengenal dan mencintai musik. Artinya baru mulai startnya itu Pak Komang Iya, ya? baru mulai startnya mengenal gitar, mengenal kunci, mengenal nada-nada di piano yang masih langka saat itu tuh baru di situ, baru sekolah menengah musik kelas 1 itu gitu. Dan waktu itu juga nggak kepikiran setelah tamat mau jadi apa nggak juga, pokoknya masuk aja dulu gitu Pak Komang. Nah, itulah makanya banyak teman-teman saya di SMP dulu kaget kok saya masuk di sekolah itu, sekolah musik ya, Kalau jadi mau kalau kan jadi gitu. pengamen bendando gitu. Gitu Dulu masih ada anggapan seperti itu Pak Komang masih ya? terngiang, Ya. masih banyak teman-teman seperti itu. Ya, teman-teman lain kan ke SMA melanjutkan jadi untuk Paling nggak kuliah. dulu mungkin ada STM yang nggak gitu yang Ya, lebih lain. iya, ya. iya, iya. Jadi dibilang mau jadi pengamen gitu. Benar dari keluarga juga ada seperti itu, dari teman-teman di sekolah SMP alumni juga seperti itu gitu loh. Waktu itu berarti memang fokus belajar aja, dan Pak Komang juga atau sudah mulai setelah sekolah itu mulai belajar membuat lagu atau apa Pak Komang? Nah, tidak bisa membuat apa karena guru juga guru kita otodidak waktu itu. Itu gurunya ada Pak Gumade Cakra gitu. Almarhum Pak Gumade Iya. Cakra salah satu gurunya Ya, berarti satu ya? guru ngajar biola sama ngajar musik. Jadi Pak Ngurah Harjana juga Ya, almarhumnya. almarhum. Jadi beliau juga otodidak gitu kan. Itu guru kita itu. Ibu Andi Duarse Iya, betul. juga. Jadi benar-benar memang diajar oleh ahlinya yang ya kalau sekarang artinya bukan berpikir soal kurikulum atau apa, nggak ngajar secara otodidak juga berarti kan gitu. Iya, jadi ada kurikulum tapi ya sekedar aja mengikuti, tidak mampu mengikuti seperti itu. Iya.
Baru saya kelas 3 itu baru ada guru datang dari SMM Jogja, tamatan SMM mengajar SMM kita gitu. Tapi mereka tamat SMM sudah hebat sekali di Jogja itu. Dan itu juga memotivasi Pak Komang kemudian akhirnya Ya, gitu ya. nah itu salah satu yang banyak motivasi. Dan terakhir kelas 3 menjelang kelas 4 tuh ada salah satu alumni ISI Jogja datang ke sini. Ya, yang saya dengar dulu sama kayak Pak Putu Bonus orang SMSR itu bilang juga 4 tahun ya waktu itu ya. 4 tahun SMA-nya. SMK zaman saya tuh 4 4 tahun. tahun ya. Maka tamat SMK itu dulu sudah jadi guru bisa. Karena dia sudah diploma, jadi guru SD, guru SMP bahkan gitu dulu. Tamat kokar-kokar dulu itu. Dan Pak Komang masih ketika kelas 4 itu sudah mulai ketemu arah nggak mau ngapain setelah itu? Belum ketemu. Tamatan kita juga belum ada terima menjadi guru, menjadi pegawai di kantor-kantoran, tidak ada. Itu Masih angkatan awal lagi kan gitu ya. syukur yang peran penting itu adalah guru saya, salah satu guru saya yang pengabdian luar biasa, Bapak Usadi Wiratnaya itu. Ya, almarhum juga. Ya, jadi beliau juga budayawan Bali, jadi peduli sama orang-orang Bali yang memiliki talenta gitu. Budayawan, penulis juga. Ya, penulis juga, pengajar musik yang sangat hebat beliau, otodidak beliau. Pak Usadi sempat ngajar apa? Iya, mengajar paduan suara, mengajar vokal, mengajar banyaklah apresiasi musik itu. Ya. Jadi beliaulah yang mengarahkan saya untuk ke Jogja gitu. Lanjut kuliah ke Jogja juga. Jadi kamu lanjutkan sekolah ke Jogja sama Pak Faber Silitonga ini, alumni ISI Jogja yang ngajar di sekolah saya. Jadi beliau ditugaskan untuk mengajak angkatan pertama ini untuk mendaftar di ISI Jogja. Dia ada 10 orang ketika itu. Jadi yang keterima cuma 2. Pak Komang sama? Sama Bu Wayan Tirtawati namanya, gitar itu dari Karangasem. Sekarang guru juga. Akhirnya mulai udah ketemu, akhirnya mulai di musik gitu, ada yang cocoknya gitu. Iya, baru seriusnya itu ya terbuka wawasannya Ketika kuliah itu. di kuliah itu. Di ISI Jogja kan memang itu gudangnya para ilmuwan musik ya, dari SMM maupun dari ISI. Kalau nyinggung omongan orang tadi Pak Komang, katanya kalau sekolah kuliah musik itu jadi pengamen, Pak Komang masih terngiang nggak dan berupaya nggak ada bahwa bikin ingin membuktikan bahwa nggak harus jadi pengamen, atau mungkin Pak Komang malah udah punya planning mau jadi apa setelah itu? Ya, memang dengan selentingan itu ya menjadi ya mau melanjutkan itu, jadi semangat untuk melanjutkan itu dan membuktikan bahwa tamatan musik itu masih di tahun-tahun itu pandangan orang itu musik itu seperti rocker gitu yang celananya robek gitu, rambutnya panjang gitu, pandangan orang terhadap seniman musik gitu mungkin kiraan kita seperti itu, jadi pengamen, jadi Belum berpikiran bahwa jadi seorang akademisi itu belum dianggap dan penting. belum ada di Bali sarjana musik, soal saya lah yang pertama. Karena di sekolah musik pun saya angkatan pertama di SMM itu. SMM angkatan pertama, Angkatan terus kemudian pertama. tamat dari si Jogja. Angkatan orang pertama juga, pertama juga, sarjana seni musik yang pertama juga. Ya sehingga ya masih adalah peluang akhirnya, udah tamat sama Pak Ngurah Arjana mempromosikan saya di Dinas Pendidikan. Ini sudah ada sarjana seni musik sekarang ini, mau diapakan, harus kita manfaatkan di sini. Akhirnya di situ tidak ada bukaan guru-guru musik saat itu, tidak ada. Akhirnya saya direkomendasikan ke ISI oleh Pak Ngurah Arjana. Pak Ngurah Arjana adalah mantan dosen musik di ISI, mengajar teori musik, mengajar menyanyi di situ itu. Kemudian beliau merekomendasikan saya, ini saya sudah punya murid, Komang Dharma Yudo sudah punya ijazah musik, silahkan dipakai mengabdi di sini, menggantikan saya lah itu. Saya sudah sibuk di Dinas Pendidikan, Pak Ngurah itu jadi kabid dulu, di kabid kesenian. Dan akhirnya mulai ketemu jalannya gitu Pak Komang. Di situ itu memang jalan, memang udah diciptakan jalan itu. Kalau itu kan perjalanan jadi akademisinya. Kalau mulai kemudian mengenal lagu pop Balinya dan kemudian mulai menciptakan lagunya, terus sejak kapan Pak Komang? Setelah saya tamat di ISI Jogja itu, jadi saya mulai menciptakan lagu itu karena permintaan dari
salah satu SMA untuk membuatkan lagu Marsine gitu. Tahun 96 itu saya tamat, saya suruh membuat, saya buat. Akhirnya mereka setuju dan senang dengan lagu itu. Nah, teruslah mulai saya diajak-ajak oleh Pak Ngurah Harjano itu. Beliau kan pencipta lagu emas juga. Jadi memberikan pada saya udah punya murid, dia aja suruh saya gitu. Jadi semakin banyak saya mencipta, kemudian mencipta lagu-lagu anak berbahasa Indonesia. Ketika itu Chords mengadakan lomba cipta lagu, Chords yang dihubung. Betul, gitu. yang sudah. Saya menciptakan lagu untuk anak-anak di situ. Ya, kemudian baru Bali Pos mengadakan lomba cipta lagu itu. Lagu Bali. Lagu Bali, lagu Indonesia, lagu anak-anak, lagu remaja gitu. Saya banyak mencipta waktu itu. Itu ada 10 lagu saya masuk di situ ya, nominasi. Mulai tertantang untuk menciptakan itu gitu. Dari situ terbuka saya untuk menciptakan lagu-lagu. Waktu itu Pak Komang ngelihat ketika era akhir 90-an itu kan lagu pop Bali sedang bangkit-bangkitnya. Pak Komang ngelihat, sementara bagaimana Pak Komang latarnya kan pendidikan Jogja, isi musik seni modern. Gimana Pak Komang waktu itu memandang lagu pop Bali dan kemudian memutuskan masuk itu, apa nggak ada biasanya bikin lagu Indonesia daripada masuk ke lagu Bali, itu seperti apa Pak Komang? Saya selama pendidikan juga dibimbing oleh Pak Made Cakro, saya pengagum beliau. Ketika di SMM saya juga disuruh ikut lomba cipta lagu PKB itu. Udah mulai waktu itu. Udah, beliau membuatnya 5 menit sudah jadi gitu. Itu saya kagum. Gimana kok bisa ya? Kita membuatnya berbulan-bulan enggak jadi-jadi. Karena beliau sudah formatnya sudah dipegang, sekian bar, ini tanya jawab ini. Udah sambil ngobrol saja beliau sama saya waktu itu. Jadi, udah jadi kan. Ya, kalau anak Agung Made Cakro Mahfud rata-rata lagunya kan memang patronnya hampir ya sama gitu Pak Bade gitu. Ada yang cowoknya, kemudian yang ceweknya, terus kemudian ada refnya ulang lagi ya. Pasti begitu kan jadi. Iya. Jadi kan beliau waktu itu emang proses mencipta beliau sangat-sangat luar biasa ya. Jadi banyak sekali bisa melahirkan lagu ya untuk di industri. Artinya ketika Pak Komang juga mencoba bikin lagu pop Bali, udah nggak asing lagi gitu Pak Komang ya? Ya, sudah nggak asing lagi. Jadi saya memulainya memang lagi dari lagu versinya Pak Cakro, Pak Ngurah Harjano itu ya, dari lagu. Berarti sebetulnya startnya Pak Komang bukan dari industri rekaman lagu Bali ya, lebih ke lomba-lomba dulu ya, lomba-lomba Mars kan itu ya. Tapi kalau mulai bersentuhan dengan rekaman lagu pop Bali itu, masih ingat nggak pertama kali Pak Komang? Ya, pertama kali saya diajak oleh Gong Wiguna ya, Gibo, Gianyar Boi itu, baru saya tamat itu beliau juga membuat lagu-lagu Bali pop itu yang idealis lah gitu, ada orkestrasinya ketika itu saya disuruh memasukkan pecahan suaranya, backingnya, jadi teman saya yang lain suruh untuk membuat orkestrasinya gitu di Pergina waktu itu rekaman. Tapi Ibu ada ya, saya Gibo, Gianyar Boi, Gong Wiguna itu sampai sekarang. Itu Gong Wiguna adik kelasnya di SMM, di angkatan kedua, kemudian dia kuliahnya di IKJ. IKJ begitu tahun 98 WOG dia melarikan diri, diusir semua kan dari Jakarta, balik akhirnya tidak selesai. Itulah dia mulai mencipta-cipta lagu di Bali gitu. Ya, Gong Wiguna ada itu. Berarti itu pertama kali rekamannya Pak Komang ya? Rekaman, dia yang ngajak gitu. Nah, pendek cerita gitu Pak Komang. Sampai tiba-tiba sekarang orang tahu kalau nyebut Pak Komang Dharma Yuda, Sanggar Crescendo Bali Kumara. Nah, itu startnya gimana Pak Komang? Benar-benar kalau penyanyi anak-anak sekarang, ya rata-rata pasti orang tuanya berkata, salah satu rekomendasinya Pak Komang Dharma Yuda itu gimana? Ya, saya mulai membuat Sanggar Crescendo itu 2007 ya, 2007. Karena banyak daripada siswa-siswa saya kan banyak mengajar di paduan suara di SMP, di SD, di SMA di Denpasar. Waktu itu masih tahun awal-awal 2000 tuh enggak ada tempat les-lesan lah. Minim sekali ya boleh dibilang ya. Kalau di Denpasar paling taunya ya Bu Ani Duarse kan gitu kan. Iya, Bina Vokalia itu saja. Dan itu terbatas tuh seorang klasik
Benar Ada yang kalau nggak punya kemampuan pasti nggak diterima. nggak terima. Kan? Jadi klasik, vokal klasik Iya. di situ itu gitu. Makanya orang tua tuh kenapa nggak buka di sini, buka gitu. Wah, buka di sini di Denpasar maksudnya ya, yang ngontraknya mahal, bayar gini mahal gitu. Belum ayo terus didesak juga oleh akhirnya saya di rumah aja iseng buka, kebetulan juga rumah besar walaupun agak di pelosok Iya. gitu ya. Jadi sambil ngijeng lah di rumah gitu model. Saya coba dirikan Sanggar Crescendo Ya bagaimana dalam tanda kutip di kampung, di di Sukawati gitu ya. kampung ya. Jadi di kampung saya awal berdiri itu saya juga awal-awal bekerja diisi itu bagaimana mempromosikan caranya. Saya masang sampai gambar itu di pohon-pohon Ya. dekat-dekat sekolah. Nempel pamflet. Ya, jadi sendiri, jadi nggak ada juga yang datang. Berarti ketika buka justru Sanggar awal tuh lama nggak ada yang pesertanya malah gitu. Iya, lama nggak ada peserta ya, jadi orang belum kenal, belum tertarik gitu. Sempat putus asa nggak Pak Komang? Ajak dong pemain gini gitu kan. Ya, jadi karena pekerjaan saya itu apalagi dibuat pekerjaan dah juga nih di rumah kita tidak menyewa tempat gitu sambil ngijeng ya, tidak ada orang datang ya kita tinggal di rumah aja gitu ngijeng di rumah gitu. Ya akhirnya saya apa namanya ada salah satu murid saya namanya Gekna itu Putu Nadia Aryase itu dia kelas 4 SD. Kemudian dia juara 1 di provinsi FLS ketika itu. Kemudian juara 1 nasional ya gitu. Menjadi juara 1 nasional. Dari situ orang, wih, di mana dia belajar gitu. Itu jadi promosi gratis berarti Iya, ya Pak Komang ya. di mana dia belajar? Oh, di situ belum ada sanggar-sanggar yang lain belum ada gitu. Oh, di Crescendo dia belajarnya. Nah, gitu mulai banyak lah anak-anak yang datang gitu. Orang-orang Denpasar, Juta Dharma, Saraswati itu Dari Denpasar ke Sukawati. banyak datang ke situ untuk berlatih teknik bernyanyi. Berarti awalnya memang hanya untuk latihan aja Pak Komang ya. Latihan Sanggar saja. latihan. Ya, ketika Gekna juara 1 2013 itu udah dia membawakan lagu ciptaan lama saya Dewi Saraswati itu. Ciptaan lama sebenarnya itu dia membawakan juara. Akhirnya ada orang tua, kenapa Bapak Mang udah punya banyak lagu ciptaan itu, Nggak kita direkam. rekam aja Pak Mang, anak-anak ini suruh nyanyikan kan gitu dia, anak-anak di orang tuanya yang Betul. minta itu. Pak Komang sendiri nggak kepikiran Nggak waktu itu gitu? kepikiran semua dari orang tua semua itu. Yang mencarikan guru vokal pun orang tua mencarikan. Saya ada kenalan di Denpasar Pak, kalau sekarang udah banyak muridnya, saya panggilkan ini gitu. Dicarikan, kemudian untuk membuat album itu pertamanya memang tidak keluar uang gitu. Bari Kumara 1 tahun berapa tuh Kang? Tahun 2014. 2014. 2014 ya. Jadi saya tidak dibayar mencipta lagu, tidak dibayar. Jadi, Karena project ya boleh dibilang percobaan juga awalnya gitu. punya sanggar ini lah produk sanggar lah ada. Jadi kebetulan anak saya ikut di situ, anak ketiga saya ikut di situ. Jadi anak saya dibiayai oleh orang tua itu. Nah, kostum, biaya semuanya ditanggung oleh orang tua itu. Jadi lagu saya tidak dibayar semua gitu. Dan itu Pak Komang sudah punya prediksi nggak atau artinya juga berkarya bikin Bali Kumara tuh mengalir aja atau gimana Bang? Iya, saya tidak punya prediksi apa-apa tentang itu. Ya, mengalir aja tiba-tiba hasilnya karena baru didengar dan lagunya untuk lomba-lomba itu bagus gitu, tantangannya itu berteknik gitu. Nada-nadanya tidak Bali Toto gitu misalnya, ada tidak ngepop sekali gitu. Ya, tidak kombinasi lah di situ. Tapi waktu itu Pak Komang memang targetnya memang bikin Bali Kumara tuh memang untuk boleh dibilang pangsa pasarnya untuk dalam tanda kutip album serius, album seni, atau kepikiran juga bahwa ini bakal jadi album pop komersil. Album seni saya Arahnya memang ke sana ya tidak awalnya. ada pikiran uang kita di situ itu industri belum kepikiran. Ya, sampai ke 9 saya belum kepikiran untuk itu. Jadi makanya saya Hanya bisa berpikir jalan bahwa terus. lagu itu bisa dijadikan barangkali materi untuk lomba, latihan Lomba, gitu awalnya. dan betul ya? anak-anak mau menyanyikan dan anak-anak mencari lagu-lagu itu gitu. Ya. Nah, jadi selama ini kan banyak sekali kebanyakan setelah kedua itu Angga Sefaki yang kedua, Bali Kumara 2 lebih Naik bagus lagi, lagi, gitu. lebih naik lagi lagu-lagu Bali Kumara itu
mulai katakan viral saat itu. Kalau ini kan salah satu ciri khas Bali Kumara kan keroyokan Pak Komang. Artinya banyak penyanyi. Iya, iya. Pertama kali itu berapa penyanyi Pak Komang Bali Kumara satu? Pertama itu 13. Dari awal memang udah di atas 10 ya? Iya, di atas 10 itu. 13. Terus kemudian album kedua naik lagi. Kedua menjadi 15. Terus ya naik gitu ya? Ya, naik terus 15 karena ada Dayu Trio itu, ada satu lagu bertiga ada gitu. Itu artinya Pak Komang ngerasa bukan keberatan, kesulitan nggak Pak Komang? Karena kan ya kadang-kadang kalau sebagai Pak Komang kan sebagai produser juga di sana pastinya. Menangani 1-2 penyanyi aja sulit, ini penyanyi anak-anak belasan lagi. Ya. Orang tuanya pasti cawe-cawe juga, nah itu sulit nggak Pak Komang? Ya, di awal-awalnya tidak ada kendala sama sekali karena orang tua tahu bahwa saya tidak mencari untung di situ tuh. Bahkan mereka bayar itu di awal-awal itu mereka bayar dan dikelola oleh orang tuanya yang megang uang itu. Berarti orang tuanya sebagai manajemennya juga megang manajemennya. Dia yang bayar musiknya, dia yang bayar video klipnya dia yang bayar. Jadi saya tidak pegang uang gitu di awal-awal gitu. Makanya saya tidak beban. Berarti itu kemudian manajemennya manajemen bersama jadinya, bukan hanya dari Crescendo aja gitu ya? Iya, jadi sampai ketiga lah seperti itu. Dan itu konsisten sampai sekarang ya, bahkan ketika COVID kemarin masih jalan juga gitu. Iya, kok masih sedang-sedang adanya itu setelah Bali Kumara 4 itu yang dia spektakuler lah, launchingnya di Hotel Niki, mendatangkan orang 1.000 penonton berhasil gitu, 4 itu, jadi Gung Indi itu ya. Jadi setelah itu semakin banyak, maka setelah generasi 4 itu ada 43 anak yang mau ikut Bali Kumara gitu. Begitu lepas yang keempat, 43 sudah siap ngantri. 43 antre gitu. Itu kalau orang dulu bikin album, Pak Komang mungkin masih ingat, itu bisa jadi apa namanya, box khusus ya Pak Komang ya, biar kayak The Beatles satu box ada 4 album bisa jadi ya. Iya. Itu nggak bingung Pak Komang, 43 nih. Gimana caranya itu 43? Diseleksi nggak juga, artinya dibuang satu kan nggak juga, karena mereka minta berperan gitu ya. Iya, jadi ya mereka betul penyanyi yang sudah jadi itu datang gitu. Artinya 43 itu memang Tidak bukan anak lagi sanggar baru saja, belajar aja gitu. bukan anak sanggar Crescendo saja itu. Jadi anak-anak luar datang dari Badung, dari Buleleng. Ingin mencoba tantangan. Ya, karena melihat ingin ikut Bali Kumara karena dilihat bagus di YouTube itu. Jadi banyak lagunya yang menarik sesuai dengan ini tuh setahun 2 album jadinya. Akhirnya setahun 2 album. Saya mau gabung itu mau 43 gabung, jadi kita tampilnya di tempat yang besar gitu, ada Chandro gitu misalnya. Bentar Pak Komang, kalau 43 penyanyi itu berapa jam pentas? Iya, Pak jadi Komang? itu jadinya, jadi launching berapa jam nanti kita launchingnya. Jadi kan nggak sabar orang gitu, akhirnya paksa bagi Pecah dua, jadi dua, bagi gitu ya. dua, jadi apa namanya, Nakula Sadewa saya membuat itu di kelimanya itu gitu, dipecah jadi 2 gitu. Pak Komang, itu begitu banyak penyanyi. Terus kemudian Pak Komang artinya bahwa ketemu dulu penyanyinya, oh ini cocok lagu ini, cocok lagu ini, atau Pak Komang sudah siap lagunya, mereka datang baru kemudian didistribusikan lagunya, gimana sistemnya? Ketemu dulu dengan anak-anak, siapa orang-orang yang sudah terkumpul itu. Kemudian saya berarti tahapannya, kan bikin project, ada sekian orang, kumpulkan dulu, ketemu dulu gitu. Perkenalan dulu dengan tim kita, ada Pak Komang Rako, pencipta lagunya, ada saya, ada Gusaka juga sebelumnya, ada Wahyu, ada banyak di video klipnya ini yang menangani Pak Yongsa Gita. Nah ini timnya diperkenalkan dulu, baru nyanyi satu mereka, jadi biar kita tahu wilayah suaranya seberapa sih dia. Jenis lagunya cocoknya apa? Cocoknya gitu. Apa? Di Pak Mangrake, ini Pak Mangrake. Oh kalau ini cocoknya lagunya Gusaka, oh ini cocok lagunya Pak Komang gitu jadinya. Iya, jadi gitu jadinya. Bukan sekedar cuma saya minta lagu ini ya, nggak begitu berarti ya, tapi ngelihat potensinya juga gitu. Iya, melihat potensi. Kebetulan setelah ditawarkan lagunya kepada mereka itu, mereka seneng semua gitu. Tidak ada, oh saya nggak bisa lagu itu Pak. Nggak ada pernah gitu. Kan beratnya gini Pak Komang kemudian, ini kan nggak bisa dimungkiri. Banyak orang tua semangat mendorong anak-anaknya jadi penyanyi rekaman, tujuannya kan pasti untuk populer paling nggak, atau seperti apa. Nah ini mereka dalam tanda kutip rekaman dalam satu album.
berhadapan dengan belasan bahkan 20 orang. Ada nggak atau pernah nggak Pak Komang ngerasa bahwa mungkin orang tua bisik-bisik, Pak Komang ini anak saya kasih ibaratnya prioritas mungkin untuk promo, bisa nggak di push lebih perlakuannya lebih istimewa gitu? Ada nggak yang minta gitu Pak Komang? Ya, secara langsung tidak ada. Beliau-beliau itu seperti itu ya. Jadi karena mereka mengenal karakter kita, percaya sama apa yang telah kita perbuat sebelum-sebelumnya itu. Jadi secara langsung tidak ada. Belakangan mulai 7 sudah ada, mulai mungkin di sebelum-sebelum itu ada anaknya yang pingin harus jadi yang terbaik sehingga tidak dapat terbaik itu dalam kompetisi-kompetisi, mereka agak kendor semangatnya atau mungkin menghilang gitu. Mungkin ada tapi tidak menyampaikan kepada saya gitu. Boleh tahu nggak Pak Komang, artinya ini kan bertim. Wewenang tanggung jawab Pak Komang sebatas apa saja nggak? Atau kadang-kadang orang serahkan sepenuhnya Pak Komang, pokoknya Pak Komang ngolah anak saya promonya di YouTube segala macam, atau Pak Komang sebatas dibawa ke rekaman jadi untuk soal promo mempublish anak-anak urusan masing-masing. Ya, waktu itu untuk produsernya itu Pak Yong dulu itu. Produsernya Pak Yong, jadi beliau produsernya, kemudian promosinya juga beliau dengan promosi dengan ngajak tampil gitu saja, tampil di mall, Artinya di kabupaten. berarti kalau misalnya ada yang ingin bahwa anak saya dong misalnya Orbit kan jadi yang utama gitu, itu udah urusan pribadi masing-masing jadinya. Ya, masing-masing. Memang saya tanamkan, jadi kita di sini bukan untuk komersil, Bu, jadi bukan komersil, bukan berkompetisi sesama. Iya, jadi misi kita adalah melestarikan kearifan lokal itu, Bu. Anak-anak tahu kearifan lokal, banyak sekali yang mereka tidak tahu. Dengan lagu-lagu yang saya ciptakan itu mereka menjadi tahu, jadi interestnya anak-anak untuk mendengarkan lagu. Itu kan ada juga Pak Komang, bukan selentingan memang, tapi komentar orang, wih lagu Pak Komang berat, nih ibaratnya levelnya beda nih, tinggi. Gimana tanggapan Pak Komang? Ada bukan bilang jelek, tapi justru tegah nih Hasana. Pokoknya ya, ibaratnya sulit anak-anak untuk bisa menerima itu gimana? Ya, mungkin saya sangat sadari itu memang prinsip saya menciptakan lagu itu biar berbeda dari yang lain, berbeda dari sebelumnya. Kemudian saya sangat terinspirasi oleh Elva Surya itu, Bung Elva itu gitu, melahirkan yang bikin Elva Singer. Iya, melahirkan Sherina ketika itu. Kan dia beda daripada Libur lah tiba-tiba Tasya muda, diobok-obok di Joshua, itu kan muda anak-anak itu. Tapi tiba-tiba muncul Sherina dengan lagu yang ada orkestra, harmoni kan bagus juga, ada modulasi. Rintik, nah, saya terinspirasi seperti itu. Ya, itu kan modulasi kemana-mana. Ternyata seorang anak bisa gitu. Berarti tujuannya memang lebih ke bagaimana membangkitkan potensi anak, Pak, bukan karena artinya bahwa lagu yang begini dibawakan biar cepat populer, bukan langsung ke sana gitu ya. Saya memang tidak kepopuler, memang populer itu ya belakangan lah. Jadi menciptakan lagu untuk pembelajaran, untuk melebarkan ambitus anak. Jadi melajarkan anak untuk lebih peka, modulasi dengan nada-nada yang lain, tidak hanya 7 nada itu saja. Artinya banyak juga yang kemudian tertantang untuk mencoba itu, untuk ibaratnya selain menambah kemampuan mereka juga, mereka mungkin tetap nyanyi pop, tapi mereka juga merasa perlu belajar itu Pak Komang ya. Iya, seperti itu. Karena dalam lagu itu ada tekniknya, ada musikalitasnya, tantangan musikalitas. Bukan cuma sekedar bisa buka mulut menyanyikan gitu ya. Banyak orang kan pasti larinya ke mau denger lagu, rap pasti ke mau. Saya justru menyimpang itu, berusaha gitu kan. Berusaha saya itu yang menjadi ciri khas Pak Komang Darmayuda jadinya kan gitu ya. Dari tebak gitu lagunya. Sampai di Jon ada ini ambitusnya tidak bisa dirubah. Kalau Pak Komang pasti hafal dan menghitung. Kalau sampai sekarang ini, dari Bali Kumara pertama sampai sekarang, sudah berapa penyanyi jadi Pak Komang? Kalau dihitung? 159. 159 yang sudah keluar? Ya, sudah. Dan sekarang sedang menyiapkan juga yang berikutnya? Ya,
masih Yang keberapa Bali Kumara? 10 kalau dia, Yang ke-10. kalau ada sekarang ini. Tapi sekarang itu banyak anak-anak kecil gitu. Karena sekarang kok udah banyak sekali, ada di Tabanan Ya. juga ada, Pak Agung Betul, ya, Wartawan, betul. di Gusaka juga ada. Mungkin di Beleleng sudah ada Alternatifnya Pak banyak. Uwis, Ya. Pak, di situ mungkin mereka jadi banyak tempat. Nyari jadi, yang terdekat atau dan Bali Kumara sudah lama, jadi sudah tidak grass lagi mungkin gitu. Jadi sekarang anak-anak pemula datang menganak-anak. Oke. Generasinya udah agak berbeda jadinya. Ya, Tapi Pak Komang perasaannya gimana tanpa akhirnya ini udah sampai yang ke-10 loh dan ini jadi keluarga besar itu kesannya gimana Pak Komang? ya itu kebanggaan sekali saya bisa menghimpun 159 keluarga, jadi itu bukan Itu anak. 159 anak, belum tambah orang Iya, tuanya. keluarga itu jadi. Maka Itu saya kalau bikin reuni itu bisa satu hotel di booking Pak ya kemarin. kemarin ada niat bagus sekali dari Bapak BK4 itu, Pak Pade Sukolamo itu. Ayo kita mengadakan reuni sekalian Pak Komang, jangan berkarya Seluruh kalau- angkatan. seluruh angkatan. Saya yang menghimpun nanti Pak Komang meminit saja gitu. Ya. Jadi tempat saya carikan di Arda Chandra. Ya. Nanti saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak gitu. Ya. Jadi Pak Komang tinggal berkarya aja. Sudah dapat kita ngumpul, Bapaknya Anggis sudah siap. Anggis pun sudah siap mau nyanyi gitu sebagai bintang tamu, Ya. sebagai dia Bali Kumara 2 sudah siap semuanya gitu. Cuma karena kita banyak orang ya, jadi ada anak-anak yang sudah tidak bernyanyi lagi dia gitu. Yang sudah jadi mahasiswa ada juga kan. Iya kalau dihitung angkatan pertama jangan-jangan udah tamat kuliah malah Udah Pak tamat Komang ya? kuliah. Jadi mereka sudah tidak nyanyi lagi, ada. Jadi kalau dia, ya maksudnya semuanya menyanyi gitu. Iya. Jadi ada 105, sudah saya bagi waktu durasinya 3 jam. Durasinya. Berkelompok jadinya gitu. Berkelompok dia nyanyinya. Jadi Bali Kumara, setiap Bali Kumara ada 3 lagu. 3 lagu ke-9, 27 lagu lah itu. Siapa tahu nanti bisa terwujud Pak Komang ya. Mudah-mudahan Ada banyak jalan yang lain ya gitu ya. mendengar, banyak yang tertarik. Ini saya penting sekali bisa, saya maunya iringannya digabungkan dengan anak isi gitu loh. Ya diisi kan katanya ada orkestra juga Pak Iya, Komang. jadi saya mau kemas seperti itu, iringannya sudah siap, tim kita udah siap gitu. Cuma orang tua ragu-ragu, wah, buat acara itu lagi kita keluar uang, lagi kita membeli tiket, lagi gini gitu. Mungkin anak saya juga tidak Sibuk selevel waktunya, dengan dia sudah tetap nyanyi, anak saya sudah gitu, banyak pertimbangannya. Akhirnya kita pending dulu lah Pak. Jadi Masih mencari pola yang pas jadi kan gitu ya. ya. Pak Komang, selain Bali Kumara kan boleh dibilang salah satu sekarang sudah bahkan sampai beberapa tahun depan mungkin akan menjadi salah satu kenangan gitu ya, jejak yang tak terlupakan yang pernah Pak Komang buat untuk lagu pop Bali. Nah, selain Bali Kumara, ada nggak keinginan Pak Komang lain mungkin yang masih tersimpan yang ingin Pak Komang wujudkan untuk lagu pop Bali? Ya, ada ya. Pikiran saya sama teman-teman di Sanggar itu membuat selain Bali Kumara gitu. Ada anak-anak kecil sekarang yang kemampuannya bagus-bagus gitu. Saya membuat malah cinik wayah gitu. Dia kecil-kecil kelas 3 ke bawah tuh, tapi dia sudah pandai bernyanyi, udah juara dan ambitusnya luas. Saya mau ngimpun yang kecil-kecil itu maunya gitu. Tapi karena artinya bahwa karakternya agak berbeda dan Bali Kumara dibikinkan brand baru. Iya, gitu. brand baru, tidak Bali Kumara lagi, sudah masa lalu mungkin itu. Iya. Sudah ke-9 tuh kayak udah sempurna. Dia kalau Meru tuh Tumpang Siau Tumpang Siau udah cukup. utama, dia mungkin 10 udah paripurna udah. Iya, Tapi kalau ditanya di mana letak kepuasan yang Pak Komang rasakan belasan tahun Pak Komang meladeni anak-anak tuh Pak Komang penyanyi anak-anak itu seperti apa? Kepuasan saya banyak bisa menciptakan lagu-lagu, lagu-lagu yang indah menurut saya gitu, yang unik menurut saya. Kemudian mengangkat berbagai kearifan lokal, dan yang paling menyenangkan adalah lagu-lagu itu mengantar anak-anak meraih prestasi itu. Itu prestasi itu kan yang paling dicari sekarang untuk mereka mencari sekolah, jalur samping prestasi juga ya. persisa dan prestasi mereka untuk mendapatkan income juga, itu kebanggaan juga dengan deretan trofi yang ada di rumahnya, dengan
hadiah uang yang mereka dapat, walaupun tidak banyak, tapi kan hasil kerja mereka dari usaha mereka jadi penyanyi gitu. Jadi itu Bang Agni luar biasa. Bahkan kemarin saya coba buat lagu Balik Kumara itu dari awal sampai terakhir, dan saya masukkan di klipnya itu saya edit jadi dari paragraf 1 sampai yang ke 9 jadi gitu. Wih, semua terkesan dengan banyak yang suka, itu banyak. Itu dari belasan kan mungkin puluhan lagu di Balik Kumara itu, lagu apa yang mungkin 1-2 yang menurut Pak Komang paling puas gitu Pak Komang dapatnya, lagu apa masih ingat? Iya, Biang Sesuluh Titiang itu paling puas, yang melodinya, harmoninya itu. Dan itu sering dijadikan materi lomba ya. Iya, bagus sekali itu Gia Rani menyanyikan. Kok saya bisa melahirkan itu modulasi-modulasi yang gitu model. Itu biasanya kalau Pak Komang ketika menciptakan lagu itu datangnya inspirasi itu seperti apa Pak Komang prosesnya? Ya, memang inspirasi itu harus terus dijemput Pak Made. Jadi kita nggak bisa tunggu, kadang-kadang harus kita jemput. Tunggu konen ada inspirasi, nggak bisa gitu Iya, ya? nggak bisa, harus kita jemput. Saya dengan usaha ya bangun dini hari itu. Jadi inspirasi sangat mengalir di jam 1, jam 2 itu sampai jam 5 itu. Saya sudah membuktikan banyak lagu itu, inspirasi itu Munculnya datang justru di dini hari gitu iya, ya? dini hari. Kalau saya dapat ide mungkin senandung aja dulu rekam gitu, malamnya disempurnakan lagi, diedit lagi. Udah langsung lahir tema di situ, langsung ada kata-katanya di situ. Sambil di samping saya ya membaca, menonton, itu pasti itu sebagai sumber inspirasi kan gitu. Kalau di luar Balik Kumara banyak nggak juga yang artinya minta Pak Komang bikinin dong lagu? Ada ya, ada puluhan lah ada itu di luar Balik Tapi Kumara. mintanya mereka lagu yang setipe dengan lagu itu, atau mereka minta dibikinkan lagu yang lebih ngepop atau gimana Pak? Banyakan yang bertemakan religi lah, nyanyian Dharma seperti itu. Akhirnya itu memang menjadi karakter Pak Komang ya? Iya, jadi religi atau spiritual atau lebih ke sosial budaya gitu ya, jadinya nyanyian ya? Dharma itulah seperti itu modelnya, Gayatri Mantra. Maka saya buat lagu Satyam, jadi yang bertema agama gitu. Tapi pernah nggak terlibat keinginan atau mungkin tergoda, mungkin coba bikin lagu yang agak keluar jalur dari karakter Pak, coba bikin lagu populer seperti sekarang misalnya, ada Pak? Ya saya ada keinginan gitu, tapi itulah karena nggak dapat gitu. Nggak dapat, Pak. Bener nggak dapat. Ada yang minta itu, saya pengen lagu yang ngepop Pak gitu ya, yang komersil Pak gitu. Ada yang minta gitu. Tapi malah saya nggak buat belum dapat apa temanya dia, soalnya kan dia usianya SMP SMA gitu. Apa ya cocok kalau cinta itu agak nanggung ya. Kalau cinta belum itu mereka apa ya kita ciptakan lebih mudah bikin yang setelah dewasa, temanya bisa lebih banyak malah itu ya. Mungkin sekalian mereka cinta dewasa seperti Mahalini, seperti itu. Malah mudah. Ini mereka masa SMP, SMA dulu kalau kita menciptakan tentang. Pak Komang kan selain sanggar, di kampus juga kan banyak terlibat dalam berbagai lomba-lomba karena yang dibikin oleh Disbud, pemerintah, dan segala macam. Apa harapan Pak Komang barangkali dari campur tangan atau peran mungkin dari pihak pemerintah, terutama pemerintah daerah Bali dalam hal ini, untuk tetap membantu menjaga lagu pop Bali ini Pak Komang? Karena kalau kita lihat kan banyak acara, tapi kadang-kadang juga tidak bisa secara berkesinambungan Pak Komang. Artinya muncul hilang kayak gitu. Benar Pak Mada. Jadi sering sekali itu lomba-lomba diadakan seperti itu, muncul hilang itu, dan itu sangat merugikan gitu. Misalnya lomba paduan suara gitulah, antar SMA kita sudah buat kostum gitu, mahal kostum, cuma ada sekali saja, habis itu tidak ada lagi gitu. Sayang kostum yang mahal. Harusnya ya bisa dilanjutkan seperti PKB, seperti PSR itu Pak. Jadi, PSR nggak lagi ya deh? Saya salut sama Denpasar masih Pak. Cuma materinya itu yang diubah-ubah gitu. Materi lombanya itu. Dari lomba dihilang-hilangkan banyak, jadi lomba keroncong dulu, lomba gini. Jadi pemerintah sebenarnya sangat strategis untuk membuat musisi-musisi Bali ini menjadi eksis, di samping dia sebagai pelestari budaya, adat budaya Bali itu eksis untuk
untuk meningkatkan ekonomi mereka gitu. Jadi mereka bisa ya seperti Mahalini itulah jadinya nanti Anggis itu Dan misal. kalau orang sekarang menyebut industri kreatif ya, karena Ya, menghidupkan bukan hanya penyanyinya tapi juga misalnya iya event ya, organizer. orang di sekitar Ya, itu, betul. komunitas itu gitu. Justru harus selalu ya memang harus diciptakan ruang-ruang seperti itu, seperti sekarang Pesta Kesenian Bali gitu. Ya terus terang saja saya sudah sama komunitas itu dari tahun 80-an sudah membangun itu dengan Pak Ngurah Arjano diturunkan sekarang pada saya Sekarang malah dia nggak dihilangkan. ada malah lagi ya. Banyak yang menanyakan, Pak Komang nggak bisa diperjuangkan Pak, anak-anak kami pingin sekali gitu. Dan itu semua visi mereka jelas, mereka menyanyikan lagu-lagu Bali. Yang pemerintah itu memang sekarang mengadakan bulan budaya Bali. Tapi kalau misalnya masih ada dikotomi boleh bilang Pak Komang, wah PKB itu kan seni tradisi dan dianggap kalau lagu pop itu bukan tradisi. Nah itu gimana Pak Komang? Iya, itu sebenarnya terlalu menariknya itu terlalu saklek gitu Bahwa ya. tradisi itu hanya ini Tradisi aja gitu ya. ya kalau dimasukkan tradisi juga tradisi lagu-lagu kita balik nyanyikan adalah lagu rakyat itu. Iya. Sekarare juga di Betul. situ. Cuma kita kemas dengan musik era kini Iya. gitu kan tidak ada. Atau kalau misalnya memang dianggap begitu ya, kenapa tidak dibuat juga berkesinambungan event yang memang mewadahi Iya, modern itu kan gitu ya? iya yang mewadahi setiap kabupaten tuh bisa tampil Iya. karena komunitas itu ada di setiap kabupaten Pak De. Jadi sayang sekali saya melihat anak-anak sekarang mau kemana dia. Punya potensi tapi nggak tahu penyalurannya kemana. Ya, dan gitu mereka jadi ya. punya impian dan mimpi itu bisa tampil di Ada Chandra itu merupakan Satu hal yang utama. kebanggaan gitu ya. Kebanggaan yang utama bagi penyanyi-penyanyi belajar dari beliau. Artinya mereka belajar dari sekolah, kabupaten, sampai di Arda Chandra, itu bakal bisa diingat Ya, seumur hidup betul, gitu itu ya. perjuangan yang panjang. Sama dengan gong kebiar anak-anak itu kan harus terus diadakan itu sehingga remaja punya kegong, dan Naik dewasa lagi. punya kegong itu yang harus. Sebenarnya lagu pop itu sudah seperti itu. Bisa Pop seperti itu daerah, sebetulnya iya. kan gitu. Kita sudah di belakangan kita sudah membawakan lagu rakyat, lagu NN itu, lagu ciptaan versi PKB yang bernilai kearifan lokal, juga lagu pop kita kemas kan sudah semua ada di situ. Tinggal bagaimana Nafas Balinya sudah menjaga ada. keberlangsungannya aja kan gitu. Iya, jadi penyanyi pun ya kreatif mengemasnya itu. Jadi terus ada aransemen baru, garapan baru gitu Pak. Jadi itu yang buat kita senang gitu menyaksikan lagu itu jadi megah sekali ya. Ya, dibawakan. lagu yang mungkin kalau secara biasa lagu lama biasa, tapi begitu dikemas itu jadi wah Iya, gitu ya, beda pasti ya. jadi wah itu sebenarnya tujuannya parade lagu pop daerah Bali di Saya lupa, kayaknya saya pernah dengan Pak Komang dulu punya mimpi atau pernah ngomong-ngomong Pak Komangnya, kita bikin yuk bisa konser lagu pop Bali yang digarap dengan orkes, Iya, dengan bener, wah. bener itu kapan kita bisa wujudkan di Pop Bali? Mudah-mudahan Pak Komang kita bisa wujudkan itu. Iya, Karena itu mungkin bukan hanya kepuasan kita aja, tapi memang menunjukkan bahwa lagu pop Bali itu bisa berkelas kok gitu. Nah, iya bener. Bisa dikemas dengan baik kan gitu dia. Ya kita memang harus bersinergi untuk mewujudkan mimpi itu. Iya. Pak Made. Jadi saya Semoga dari Pak segi Komang. apanya, Pak Made dari apanya, Iya. pihak lain dari apanya gitu. Mas pasti bisa kita. Semoga yang menonton ini bisa memberikan support dan semesta mendukung, kita bisa Ya, wujudkan betul, gitu. betul. Saya ingin sekali seperti itu dari lama mimpi saya. Apalagi sekarang di prodi musik sudah banyak melahirkan musisi-musisi yang pemain biola. Yang bisa kita libatkan, kita ajak berkolaborasi itu kan. Iya, dan isi pasti mau bekerja sama untuk mendukung itu dari segi mahasiswanya, tempat Betul. latihan, mungkin di situ alat-alat musik yang ada di situ gitu. Ada Siap. timpani, sekarang diisi udah ada timpani gitu, ada alat-alat kursi yang lengkap. Ada lengkap Kita sekali doakan sekarang. bisa terwujud Pak Komang. Ya, jadi ingin sekali itu. Pak Komang, satu lagi nih terakhir mungkin. Harapan Pak Komang terhadap, ini kan lagu pop Bali sekarang, berapa tahun yang lalu kita nggak menduga Pak Komang akan jadinya seperti ini, berubah dari era kaset, VCD, DVD, sekarang serba digital. Jangkauannya lebih luas. Tapi cepat naik, cepat juga hilang. Nah, apa harapan Pak Komang terhadap keberlangsungan lagu pop Bali saat ini mungkin secara umum? Ya, saya selaku seniman musik ya, jadi
sangat berharap sekali lagu pop Bali itu selalu eksis, selalu terdepan di Bali itu, bahwa namanya walaupun teknologi sekarang ini berkembang gitu, jadi lagu pop Bali itu mengikuti perkembangan teknologi dan perkembangan zaman dan selalu menjadi tuan di rumahnya sendiri gitu. Kan dari dulu memang sudah bisa diwujudkan seperti itu ya di biar tetap terus ya, terjaga pengrajin gitu. kita bekerja justru semangat kerjaan dari mendengarkan lagu Bali itu tanpa dia sadar sudah menyelesaikan pekerjaannya dengan diiringi lagu-lagu pop Bali. Banyak lagu pop Bali itu jadi backsoundnya orang bekerja Ya, orang gitu Pak bekerja Komang ya. gitu, orang merak, orang buat pedagang di patung. pasar. Iya, sambil jual. Bener loh itu. Iya. Syukur saya senang sekali, bangga sekali lagu Bali itu menjadi raja di daerahnya sendiri gitu. Tinggal bersama-sama sekarang kita merawat itu kan gitu Yang Pak merawat Komang ya. dan meningkatkan kualitas sesuai dengan perkembangan ini. Gitu. Iya, Jadi, biar bisa artinya ke depan juga bisa tetap kita nikmati bersama gitu ya. Iya betul. Jadi untuk kesejahteraan kita bersama-sama lah jadi. Iya. Sip. Terima kasih Pak Komang atas waktunya sudah mampir ke UKMAD. Mudah-mudahan nanti bisa kita lanjutkan dengan cerita menarik dan ya siapa tahu omong-omong kita tadi, mimpi kita tadi ada yang merespon nanti bisa terwujud Pak Komang ya. Ya, terima Oke. kasih juga Pak. Terima kasih Pak Komang atas ditunggu juga karya-karyanya dan juga salut atas konsistensinya menyertai lagu pop Bali anak-anak dan semoga bisa tetap sehat terus berkarya gitu. Ya. Dan tetap jangan lupa salam secangkir kopi hangat.